Bayangkan seekor singa jantan dewasa dengan berat lebih dari 180 kg sedang berdiri di tengah savana Afrika. Di sekelilingnya, kawanan singa betina mulai mengepung mangsa. Namun anehnya, target mereka bukanlah hewan lemah, bukan zebra muda, bukan wildebeest yang terpisah. Di hadapan mereka berdiri seekor kerbau Afrika jantan dengan tubuh penuh luka lama, kepala menunduk pelan, dan sepasang tanduk besar yang tampak seperti perisai perang. Tidak ada kepanikan di matanya, tidak ada pula niat untuk berlari. Karena di Afrika ada satu hewan herbivora yang bahkan mampu membuat predator paling ditakuti sekalipun berpikir dua kali sebelum menyerang. Hewan itu adalah kerbau Afrika. Salah satu mamalia paling keras, paling agresif, dan paling sulit ditaklukkan di seluruh benua Afrika. Kerbau Afrika atau Cape Buffalo memiliki nama ilmiah Sincerus cavor. Hewan ini hidup hampir di seluruh wilayah sub-Sahara Afrika, mulai dari padang rumput terbuka, rawa-rawa, hutan savana, hingga daerah semak belukar yang dekat dengan sumber air. Mereka bukan kerbau biasa seperti yang sering kita lihat di Asia. Kerbau Afrika adalah spesies liar murni yang tidak pernah benar-benar berhasil didomestikasi manusia karena temperamennya yang sangat tidak bisa ditebak. Seekor jantan dewasa dapat memiliki berat antara 500 hingga lebih dari 900 kg. Dalam beberapa kasus tertentu, bejantan tua bahkan bisa menembus angka lebih dari 1 ton. Tinggi pundaknya rata-rata mencapai 1,5 meter, dengan panjang tubuh lebih dari 3 meter. Betina umumnya lebih kecil, dengan berat berkisar 400 hingga 750 kg. Meski lebih ringan, betina tetap sangat berbahaya, terutama ketika sedang melindungi anaknya. Hal paling mencolok dari kerbau Afrika tentu saja tanduknya. Pada bejantan dewasa, pangkal tanduk menyatu membentuk lapisan keras tebal di atas kepala yang disebut boss. Struktur ini bukan tanduk biasa. Lapisan tersebut sangat padat dan juga keras, bahkan sering dianggap seperti helm alami. Banyak predator gagal menembus bagian kepala kerbau jantan karena perlindungan ini. Meski tanduk kerbau Afrika tidak beracun, namun kekuatan serudukannya sangat mematikan. Ketika menyerang, kerbau dapat mengangkat predator ke udara hanya dengan satu hentakan kepala. Singa dewasa pun bisa mengalami patah tulang, luka tusuk dalam, bahkan kematian akibat tandukan kerbau. Kerbau Afrika juga memiliki kulit yang sangat tebal. Pada beberapa bagian tubuh, terutama leher dan juga bahu, ketebalan kulitnya membuat gigitan predator menjadi jauh lebih sulit menembus organ vital. Ditambah lagi, lapisan otot mereka sangat padat. Inilah alasan mengapa singa sering membutuhkan waktu lama untuk menjatuhkan seekor kerbau dewasa yang sehat. Bahkan, setelah berhasil diterkam, kerbau seringkali masih mampu berdiri dan bertarung. Di alam liar Afrika, kerbau dikenal sebagai salah satu hewan dengan tingkat agresivitas tertinggi. Mereka sangat mudah berubah, dari tenang menjadi brutal hanya dalam hitungan detik. Banyak pemburu profesional Afrika bahkan menganggap kerbau sebagai salah satu hewan paling berbahaya di benua tersebut, sejajar dengan kuda Nil dan juga badak. Yang membuat kerbau semakin menakutkan adalah keberaniannya. Sebagian besar herbivora akan melarikan diri saat bertemu predator. Tetapi, kerbau sering melakukan hal sebaliknya. Mereka justru menyerbu balik. Ada banyak rekaman di savana yang memperlihatkan singa dipaksa mundur, dilempar,
bahkan diinjak oleh kawanan kerbau yang marah. Kerbau Afrika bukan hewan penyendiri. Mereka hidup dalam kelompok besar yang dapat terdiri dari puluhan hingga ratusan individu. Dalam wilayah tertentu yang sangat subur, jumlah kelompok bahkan bisa mencapai lebih dari 1.000 ekor. Kawanan ini biasanya terdiri dari betina dewasa, anak-anak, remaja, dan beberapa pejantan. Menariknya, kerbau tidak memiliki satu pemimpin tunggal permanen, seperti konsep raja kawanan. Keputusan bergerak biasanya dipengaruhi oleh banyak individu dewasa, terutama betina berpengalaman. Penelitian menunjukkan bahwa arah migrasi atau perpindahan kelompok sering muncul melalui semacam keputusan kolektif. Jadi, bukan satu pemimpin absolut yang memerintah semuanya. Pejantan tua kadang hidup terpisah dalam kelompok kecil yang disebut bachelor group. Mereka biasanya adalah kerbau berpengalaman dengan tubuh penuh bekas luka. Justru, individu seperti inilah yang sering paling berbahaya karena sangat agresif dan tidak mudah panik. Siklus hidup kerbau Afrika dimulai ketika seekor anak lahir setelah masa kehamilan sekitar 11 bulan. Anak kerbau biasanya lahir dengan berat sekitar 35 hingga 45 kg. Dalam beberapa menit setelah lahir, mereka sudah harus mampu berdiri dan mengikuti kelompok. Ini penting karena savana Afrika dipenuhi predator. Induk kerbau sangat protektif. Anak-anak biasanya berada di bagian tengah kawanan untuk dilindungi. Jika ada ancaman, kerbau dewasa akan membentuk lingkaran pertahanan. Singa sering kesulitan menembus formasi ini. Bahkan, hyena tutul dan anjing liar Afrika biasanya menghindari kelompok kerbau besar karena resiko cedera terlalu tinggi. Alright. Bahagia sebenarnya. Di usia muda, tingkat kematian anak kerbau cukup tinggi akibat predator. Namun jika berhasil bertahan hingga dewasa, kerbau dapat hidup sekitar 15 hingga 25 tahun di alam liar. Kerbau Afrika juga dikenal sebagai hewan migrasi lokal. Mereka berpindah mengikuti musim hujan, ketersediaan air, dan pertumbuhan rumput segar. Pergerakan mereka tidak sepanjang migrasi wildebeest di Serengeti, tetapi tetap sangat penting bagi ekosistem savana. Selama musim kering, kelompok kerbau biasanya bergerak menuju daerah yang masih memiliki sumber air permanen, seperti sungai atau rawa. Predator utama kerbau Afrika adalah singa. Dari seluruh predator Afrika, singalah yang paling sering mencoba memburu mereka. Namun bahkan bagi singa, kerbau dewasa sehat adalah target yang sangat beresiko. Karena itu, singa biasanya memilih anak kerbau, individu tua, sakit, atau yang terpisah dari kelompok. Hyena tutul juga memang terkenal sangat cerdas dan pemberani, tetapi mereka jarang mampu menjatuhkan kerbau dewasa sendirian. Anjing liar Afrika juga lebih memilih mangsa yang lebih kecil dan mudah dijatuhkan. Resiko luka fatal dari tendangan atau tandukan kerbau terlalu besar bagi mereka. Alasan utama mengapa kerbau dianggap mangsa paling merepotkan adalah kombinasi dari semua kelebihannya. Tubuh besar, kulit tebal, tanduk mematikan, mental agresif, solidaritas tinggi, dan keberanian luar biasa. Banyak predator Afrika mengandalkan rasa takut mangsa untuk menang. Tetapi, kerbau sering tidak menunjukkan rasa takut itu sama sekali. Ada banyak kejadian ketika seekor kerbau yang sudah diterkam masih mampu bangkit lalu menyerang balik predatornya. Bahkan beberapa singa diketahui mengalami cedera permanen setelah berburu kerbau. Dalam dunia predator, cedera kecil saja bisa berarti kematian perlahan akibat kelaparan.
Itulah sebabnya setiap serangan terhadap kerbau selalu menjadi taruhan besar. Selain kuat secara fisik, kerbau juga memiliki kemampuan membaca ancaman yang cukup baik. Mereka sangat waspada terhadap gerakan di sekitar kawanan. Indera penciuman dan pendengaran mereka membantu mendeteksi predator sejak dini. Ketika satu individu mulai gelisah, seluruh kelompok bisa langsung bereaksi. Hubungan sosial mereka juga sangat kuat. Dalam banyak kasus, kerbau akan kembali untuk menyelamatkan anggota kelompok yang diserang predator. Ini adalah perilaku yang tidak terlalu umum pada banyak herbivora lain. Rekaman dokumenter berkali-kali menunjukkan kawanan kerbau menyerbu singa demi menyelamatkan anak atau anggota yang terjebak. Sifat solidaritas inilah yang membuat singa sering mencoba memecah kelompok sebelum menyerang. Mereka tahu bahwa melawan satu kerbau saja sudah sulit, apalagi jika seluruh kawanan ikut menyerbu. Meski terlihat seperti mesin perang hidup, kerbau tetap memiliki peran penting dalam ekosistem Afrika. Mereka membantu menjaga keseimbangan vegetasi dengan merumput dalam jumlah besar. Jalur pergerakan mereka membuka area baru bagi hewan lain, dan keberadaan mereka menjadi sumber makanan penting bagi predator besar Afrika. Di balik tubuh raksasa dan sifat brutalnya, kerbau Afrika sebenarnya adalah simbol bertahan hidup di alam liar. Hewan ini hidup di dunia yang penuh kematian, namun tetap berdiri menghadapi ancaman setiap hari. Tidak mengherankan jika banyak predator memilih mencari mangsa lain dibandingkan mempertaruhkan nyawa melawan seekor kerbau dewasa. Dan mungkin itulah alasan mengapa kerbau Afrika begitu dihormati di savana. Karena ia bukan predator, tetapi bertarung seperti predator. Di padang rumput Afrika yang keras dan tanpa belas kasihan, banyak hewan dikenal karena taringnya, kecepatannya, atau kemampuan berburu mereka. Namun kerbau Afrika membuktikan sesuatu yang berbeda. Bahkan di alam liar, kekuatan sejati tidak selalu datang dari pemburu. Kadang, kekuatan terbesar justru datang dari mereka yang terus berdiri, terus melawan, dan tidak pernah menyerah meski dikepung kematian dari segala arah. Dan ketika matahari savana mulai tenggelam, sementara singa-singa kembali menghilang ke balik rumput tinggi, kawanan kerbau tetap berjalan perlahan dalam debu merah Afrika. Diam, berat, tetapi disegani oleh seluruh predator yang mengenal betapa berbahayanya hewan bertanduk itu. Very big balls, yeah? Really big balls. Really big balls. Here's Billy Big Balls. Billy Big Balls.